Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, anak-anak Raniku yang ada di Betania Blessing GPI Pasar Baru Jambi, serta seluruh keluarga besar GPI Keluarga Matra Jani di Kota Bontang, dan dimanapun Anda berada ya. Ya, selamat datang di bulan Juni, pertengahan tahun, di mana kita akan menginjak tahun 2025 ini. Dan inilah masa-masa di mana Bapak Ibu akan dipersiapkan untuk memenuhi suatu tujuan terakhir yang ilahi bagi setiap gereja Tuhan, yaitu apa? Fase pengangkatan. Saya percaya adalah kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis kemarin, itu sebetulnya adalah berita eskatologi ya, berita di mana kenaikannya sebetulnya adalah berita tentang juga kedatangannya. Karena malaikat berkata kepada orang Galilea yang memandang Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa Yesus ini yang naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama untuk menjemput kita sekalian. Artinya, kenaikan Tuhan Yesus adalah berita persiapan buat kita menyambut kedatangannya. Dan bagian yang menarik adalah dia naik ke surga, selain menyediakan tempat bagi kita, dia sedang memberikan penepatan dari janjinya bahwa dia akan memberikan pada kita penyertaannya sampai akhir zaman ya, di mana dia memberikan kepada kita Roh Kudus, ya adalah Roh Allah sendiri yang masuk diam menyertai semua orang yang percaya, termasuk saudara dan saya, Jambi dan Bontang dan dimanapun Anda berada. Saya rindu supaya saudara hari ini berkata bahwa hidup kita itu akan menjadi pribadi yang mengerti makna kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena berita kenaikannya itu adalah berita penepatan janjinya, bahwa dia memberikan penyertaannya melalui Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong yang ditaruh dalam diri kita. Nah, bagaimana kita hidup di era daripada masa Roh Kudus ini? Saya berdoa supaya saudara, Bapak Ibu kekasih dan saya boleh belajar bahwa kehidupan kita jadi orang pribadi yang hidup dalam era Roh Kudus harus selalu menyadari akan penyertaannya. Memang dia tidak terlihat, memang dia roh. Dia itu berdiam di dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara harus menghargai bagaimana peranannya tinggal di dalam diri kita. Berita pencurahan Roh Kudus diberikan Yesus kepada kita dimulai dari Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-15 dikatakan di sana bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata ini Bapak Ibu, gerbang awal buat saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus adalah dengan peranan Roh Kudus dalam diri kita, kita belajar mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Karena mengasihi Tuhan itu adalah hukum yang tertinggi di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ya, apa hukum terutama? Dalam hukum Taurat dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap itu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu bagian yang Tuhan cari dalam diri kita. Mengapa saudara mengasihi Tuhan? Ya, karena Anda bukan dari dunia ini. Kita mengasihi Tuhan sebagai tanda bakti kita, terima kasih kita karena dia telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan kita mengasihi Tuhan bukan karena dia ada apa-apanya Bapak Ibu ya, tapi memang kita mengasihi dia dengan segenap kita, apa adanya kita. Jadi jangan mengasihi Tuhan karena dia punya apa-apa. Memang dia yang punya sorga, dan saya percaya fasilitas sorga bisa diberikan Tuhan bagi saudara. Tapi jangan mengasihi Tuhan karena dia punya apa-apa. Sama kayak suami atau istri. Istri mencintai suaminya bukan karena suaminya ada apa-apanya. Sampai muncul istilah, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya. Dan kalau kita dengan Tuhan nggak boleh begitu. Kita mengasihi Tuhan karena kita sungguh-sungguh ingin membalas segala kebaikan Tuhan. Karena kita ciptaannya, kita belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya untuk membawa kita hidup dalam kasih itu Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus engkau akan gagal mengasihi Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membuat saudara hidup dalam kasih-Nya. Roh Kudus itu yang membuat saudara dan saya dibimbing untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan, kita akan dibawa dalam final destination kita serupa dengan Kristus. Mustahil tanpa Roh Kudus Anda bisa hidup dalam kebenaran. Namanya saja ya Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke 17 dikatakan di sana, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Roh kebenaran Bapak Ibu. Karena kita berasal dari Tuhan, dia memberikan kepada kita roh kebenaran itu. Dan roh kebenaran itu akan membawa Anda kepada Kristus. Bukankah Yesus adalah kebenaran? Nah itu makanya Bapak Ibu, jangan marah kalau Anda di gereja, kemudian firman Tuhannya menemplak Anda, menegur Anda, mengkritisi saudara. Itu bukan karena pendetanya sentimen sama Anda, bukan. Itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk mengingatkan Anda kembali kepada kebenaran. Jadi bersyukur kalau Anda di gereja, dengar khotbah Anda tertegur. Itu tanda kita dibawa kepada kebenaran. Kalau engkau nggak melakukan perbuatan yang salah, kenapa mesti tersinggung, kan gitu kan? Itu sebabnya ketika kita buat salah, kita ditegur. Dia sedang membawa kita kepada lawan kata salah, yaitu kebenaran. Nah itu yang paling penting Bapak Ibu. Ketika hidup dalam kebenaran, itulah peranan Roh Kudus yang membuat Anda menjadi pribadi yang mengerti akan hatinya Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang ke
26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengajarkan segala sesuatu untuk Anda jadi pribadi seperti Kristus. Kemudian mengingatkan kita atas apa yang firman Tuhan kau dengar. Itu tujuan supaya kita tetap ada pada jalur Tuhan. Nah, aku berdoa sebagai Papa Rohani buat Anda semua yang di Jambi maupun yang di Bontang, ayo belajar hidup bergaul dengan Roh Kudus. Dia satu pribadi yang diam di dalam tubuh kita, yang ingin membuat kita jadi serupa seperti Kristus. Jangan sayangi tubuhmu untuk berbuat dosa. Jangan manjakan keinginan dagingmu untuk berbuat dosa. Belajarlah untuk menyalipkan semua keinginan daging, supaya engkau merawat tubuh ini bukan sebagai alat untuk yang memuaskan hawa nafsu atau ego, tapi kita merawat tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Itu yang benar. Dari mulut kita memuliakan Tuhan, lidah memuliakan Tuhan, mata memuliakan Tuhan, tangan kaki memuliakan Tuhan, pikiran memuliakan Tuhan. Itu semua bagian tubuh. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, itu Bapak Ibu kasih ya. Jadi saya berdoa supaya hari ini Anda waspada untuk mengasihi Tuhan dengan cara apa? Menuruti bimbingan Roh Kudus dalam hati saudara. Maka hidup Anda akan jadi serupa seperti Kristus dan pasti akan terangkat menyambut Dia seperti Dia naik ke surga. Demikianlah kita akan dengan tubuh kemuliaan yang Yesus miliki diubahkan bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain, berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Yuk, salibkan ego saudara, belajar jadi penopang, belajar jadi penolong, belajar jadi penurut firman Tuhan. Roh Kudus akan membantu Anda untuk hidup dalam era Roh Kudus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus berkati, doa saya untuk Anda semua. Shalom.